biasanya orang Irlandia, Finlandia, Jerman, atau Slavia yang ditangkap selama penaklukan. Seorang Viking yang bebas mungkin diperbudak karena hutang atau kejahatan, tetapi hal ini jarang terjadi. Hal penting lainnya yang ditinggalkan oleh bangsa Viking ada di Irlandia. Kurator arkeologi Mans National Heritage, Alison Fox, mengatakan bahwa bangsa Viking berada di pulau Isle of Man itu selama 4 abad, dan pengaruh mereka baru berakhir pada tahun 1266, ketika kembali diserahkan kepada Raja Alexander III dari Skotlandia. Dan segala penemuan yang menjadi koleksi nasional Inggris yang terdiri dari kail dan jarum pancing hingga pedang dan tumpukan perak serta bros oval berornamen itu sangat penting karena menegaskan dengan sebelumnya yang menyatakan bahwa para perempuan dari bangsa Viking pun melakukan perjalanan bersama suami atau rekan laki-laki Viking mereka saat penjelajahannya ke pulau Isle of Man. Dan dari temuan ini dan pemahaman tentang sejarah bangsa Viking di Irlandia menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang era Viking. Di Irlandia, bangsa Viking mengenalkan nama-nama tempat seperti Jurby, Snivel, dan Tynwald, parlemen yang bangsa Viking dirikan selama memerintah pulau Isle of Man. Bangsa Viking dengan parlemen Tynwald-nya mewariskan bagaimana para rakyat di sana menjalani hidup, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Dan ini masih berpengaruh sampai sekarang. Bahkan pengaruh Viking di Inggris sangat besar. Hal ini dapat dilihat bahkan dari nama kota-kota di Inggris misalnya. Nama apapun dengan akhiran B dan Thorp karena dua kata itu berasal dari bahasa Norse, bahasa bangsa Viking. Karena B berarti pertanian atau kota, dan Thorp berarti desa, dan faktanya 20% kata dalam bahasa Inggris sebenarnya berasal dari bahasa Norse. Selain itu, salah satu aspek paling menarik dari bangsa Viking adalah rasa hormat, suatu kebajikan yang meresap ke dalam semua aspek kehidupan mereka. Konsep perseteruan darah menunjukkan komitmen teguh mereka terhadap kode kehormatan yang mereka yakini. Jika seseorang terbunuh, maka keluarganya berhak membalas kematiannya dengan meminta balasan kepada pelakunya. Keyakinan budaya dalam mencari keadilan atas kesalahan yang dilakukan terhadap kerabatnya merupakan pilar fundamental bangsa Viking. Namun bangsa Viking juga menyadari sifat destruktif dari siklus kekerasan yang tidak ada habisnya. Dan dengan demikian menawarkan solusi alternatif, yakni uang darah. Dalam praktik ini, keluarga terdakwa dapat menawarkan kompensasi kepada keluarga korban, menyediakan cara untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Hal ini tidak hanya menunjukkan komitmen orang-orang Viking terhadap kehormatan dan keadilan, tetapi juga pendekatan pragmatis mereka dalam menjaga perdamaian dalam komunitas bangsanya. Bangsa Viking sangat terorganisir dan terstruktur dengan hierarki yang jelas yang membentuk interaksi para anggotanya. Seperti banyak peradaban lain sebelumnya, bangsa Viking memiliki struktur yang sama dan termasuk sistem kasta. Di puncak tangga sosial adalah raja atau jarl yang memegang kekuasaan politik dan militer. Di bawah mereka adalah huskarl atau para pejuang bangsawan, individu-individu